Halo guys, Indoburst Blader di sini. Kali ini gua mau review sebuah barang, tapi bukan barang yang berhubungan dengan Beyblade. Konten kali ini agak sedikit out of topic karena ya gua juga belum ada buat konten Beyblade lagi. Ya, jadi sekedar pelarian konten aja ya buat video kali ini. Yang mau gua review adalah ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 3, HP lipat keluaran baru oleh Samsung yang dirilis Agustus lalu. Dan itu baru dirilis di Indonesia sekitaran bulan September akhir ya, kalau salah gua. Sebelumnya Samsung juga udah ngadain PO Galaxy Z Fold 3 ini dari bulan Agustus lalu sampai 9 September kemarin. Dan jumlah PO-nya itu meningkat 8 kali lipat. 8 kali lipat, lu bayangin jumlah PO meningkat 8 kali lipat dari PO-nya si Galaxy Z Fold 2. Dengan berita ini Samsung memperpanjang masa PO-nya sampai tanggal 9 September kemarin. Jadi sebelumnya tuh PO-nya bukan sampai di tanggal 9 ya. Itu PO kedua kalau nggak salah gua. Jadi PO pertamanya tuh berakhir sampai tanggal 29 Agustus ya. Terus diperpanjang lagi ke 9 September. Habis itu udah, itu nunggu rilisnya di Indonesia aja setelah itu. Nggak ada perpanjangan PO lagi. Sebelum gua masuk ke reviewnya, gua mau kasih tahu dulu dari harga dan isi box Galaxy Z Fold 3 ini. Gua mulai dari boxnya dulu. Oke, jadi untuk boxnya tuh berbentuknya seperti ini. Agak sedikit lebar ya, tidak kayak HP yang lain. Karena untuk Z Fold 3 ini dia sudah ready dalam bentuk lebar gitu ya, bukan bentuk kayak gini ya, dia ready-nya tuh dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi di dalam box itu dia di dalam seperti ini bentuknya, dan sedikit agak lebar, lebih tipis karena untuk HP sekarang itu udah nggak pakai charger bawaan ya. Jadi kalau pengen charger ori ya harus beli ke service center atau beli di toko-toko yang memiliki cas original ya. Nah, terus ini untuk alas covernya, terus ini bon berjualan. Nah, di sini tuh ada kertas guide, kalau nggak salah kertas guide sama charger kabel. Cuma charger kabelnya udah gua keluarin, udah gua pakai sih lebih tepatnya. Jadi lebih tipis, lebih kecil, dan kayak nggak ada apa-apa. Kita dikasih HP doang gitu. Ya gimana ya, HP sekarang kayak gitu semua. Demi mendukung yang namanya ya ramah lingkungan, itulah apa segala macam, nggak tahu nih gua. Oke, itu untuk isi boxnya cukup simple ya. Terus gua masuk untuk harga Z Fold 3 ini. Untuk Z Fold 3 ini dibanderol sebesar 25 juta untuk spesifikasi 12/256 atau 27 juta untuk 12/512. Itu tuh harganya drastis jatuh ya, jatuh drastis banget dari harga Z Fold 2 yang kalau nggak salah gua itu sekitar 34 jutaan. Jadi mungkin ini alasannya kenapa Samsung jumlah preordernya tuh meningkat 8 kali dari Z Fold 2 kemarin, karena dari segi harga juga udah turun drastis. Terus udah generasi baru, pasti udah di-upgrade lah dari Z Fold 2 tuh ke Z Fold 3, pasti itu sudah di-upgrade semua. Dan dengan harga yang segitu, dengan spesifikasi yang lumayan tinggi, ya kenapa tidak gitu ya. Samsung kali ini membuat HP Fold yang lebih kuat dari Fold sebelumnya, dan juga harganya ya tidak setinggi kemarin 30 jutaan, ini masih di 20 jutaan ya. Walaupun sebenarnya 25 juta tuh duit semua tuh ya, itu duit semua itu ya. Tapi Samsung juga pasti udah punya incaran pasar di luar sana. Jadi Z Fold 3 ini sih nggak takut kalah saing gitu. Oke, gue langsung masuk ke review. Gue review dari bentuk ya. Bentuknya nggak jauh beda dari Z Fold 2, cuma kalau bentuk kamera ada perubahan ya. Terus untuk di bagian belakang ini masih pakai plastik kalau nggak salah. Ini nih pakai aluminium. Terus untuk bagian samping nggak ada beda, untuk bagian depan juga nggak ada beda. Untuk bagian bawahnya, ini juga nggak ada beda sih bagian bawahnya. Ini nggak ada beda bentuknya dari Z Fold 2, tapi segi kamera dia ada sedikit berubah bentuk ya. Dia jadi lebih lonjong gitu.
Gua langsung masuk ke layarnya. Jadi si Galaxy Z Fold ini untuk bagian foldnya ini itu dia udah pakai layar Dynamic AMOLED 2x120Hz Corning Gorilla Glass Victus. Itu proteksi Gorilla Glass yang paling bagus ya dari seri Gorilla Glass. Sementara untuk layar unfoldnya itu dia pakai foldable Dynamic AMOLED 2x120Hz 180 pixel 1200 nit. Sekilas gak beda jauh sama layar Z Fold 2, tapi layar foldablenya ini diklaim lebih kuat dan lebih tajam daripada Galaxy Z Fold 2 kemarin. Di Galaxy Z Fold 2 kemarin itu layar foldablenya lebih rentan. Jadi akhirnya Samsung mulai berinovasi dengan membuat layar foldable yang lebih kuat di Galaxy Z Fold 3. Karena yang paling dikhawatirkan dari layar foldnya itu adalah bekas goresan. Karena si layar foldnya ini itu tuh dari plastik, bukan dari kaca. Jadi takutnya sih waktu terlalu neken kuat-kuat atau swipe kiri swipe kanan terlalu keras gitu. Jadi takutnya menimbulkan bekas. Itu yang paling dikhawatirkan kalau dari layar plastik. Untuk segi ukuran gak beda jauh. Ya, dia cuma sedikit lebih pendek doang. Karena kalau ditengok sekilas sih sama ya, nggak ada perbedaannya gitu. Nggak nyangka aja sih gua nih HP lipat bisa dapat inovasi IPX8. Kalau logikanya aja ya, HP lipat kalau masuk ke dalam air pasti di lipatannya itu yang paling rentan, itu yang paling sering masuk air. Nah, untuk di Galaxy Z Fold 3 itu dia sudah tutup rapat semua lipatannya, layar, segala macam kamera, lubang charger atau speaker semua sudah ditutup rapi. Jadi kesannya wah gila, ini benar-benar mantap banget dah. Si Samsung ini akhirnya punya inovasi bikin HP Fold yang bisa masuk ke dalam air gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak semua orang masukin HP-nya ke air gitu. Untuk OS-nya sendiri dia udah pakai Android 11 dengan One UI 3.1.1. Itu One UI yang paling luas dari Samsung ya. Dan chipset yang dipakai Z Fold 3 ini adalah Qualcomm SM8350 Snapdragon 88 dengan RAM 12GB dan internal 256 atau 512GB. Menurut gua sih bagus dipakaikan Snapdragon 888 buat main game. Ini pasti udah anti lag lah ya. Ditambah juga dengan layarnya yang sudah pakai inovasi 120Hz, bikin game experience tuh jadi lebih mulus. Cuma yang gua sayangkan dari Snapdragon 888 di Galaxy Z Fold 3 ini itu tuh nggak bisa terlalu dipaksakan performanya. Karena chipsetnya Snapdragon 888 ini termasuk chipset yang panasnya cukup lumayan ya, dengan performa tinggi tapi dengan panas yang ya bisa dibilang tidak terlalu panas, tapi kalau di HP itu pasti panas. Jadi coba bayangkan performa 888 di Galaxy Z Fold 3 dengan display yang ada plastiknya. Itu kalau gua bayangin ya, plastik kalau kena panas sedikit itu udah pasti melengkung, mengkerut. Jadi bagi gua sih kayaknya agak disayangkan banget ya, jadi nggak bisa di-push gitu. Karena gua belum ada lihat orang yang pakai Galaxy Z Fold 3 ini yang memaksakan performa 888 sampai maksimal gitu. Karena ya mana tahu ya kan, dengan performa maksimal tidak berdampak ke layar kan itu lebih bagus lagi. Jadi Samsung juga sudah berhasil untuk menjaga panas supaya tidak terlalu berdampak ke layar gitu ya, buat sekedar jaga-jaga lah supaya nggak bablas gitu ya kan. Ini plastik sangat disayangkan banget, kecuali ini kaca bisa lu push terus sih performanya. Contoh kayak gini bisa lu push terus, karena kalau di kaca itu lebih tahan panas ketimbang plastik. Terus untuk di kameranya tuh dia ada 3 ya. Satu untuk di layar fold, satu di layar unfold. Nih, satu di layar unfold nih, gue bisa zoom kayak. Nih, satu di layar unfoldnya. Terus satu lagi di bagian belakang. Buat kamera foldnya itu dia pakai 10 megapiksel lensa wide. Tapi kalau untuk di unfoldnya itu dia pakai 4 megapiksel under display. Under display itu jadi nih kamera berada di belakang layar gitu ya.
Ini bentuknya agak aneh gitu. Gimana ya? Kayak bukan lubang, itu sebenarnya yang putih-putih itu masih layar ya, masih sejenis LED di dalam putih-putih itu. Jadi sewaktu misalnya lu hidupin layar, buat contoh seperti ini, masuk ke sini, dia tuh masih ada itu putih-putihnya di sini. Itu untuk menandakan bahwasanya oh ini ada kamera di bawah situ. Tapi menurut gua aneh sih under display. Ya walaupun inovasi ya, karena untuk layar under display ini belum dipakai di HP Samsung manapun, baru dipakai di Galaxy Z Fold 3 dengan di Galaxy Flip 3. Baru dipakai di itu doang, selebihnya belum ada. Kemungkinan kedepannya bisa jadi pakai lagi ya under display ini. Menurut gua sayang banget. Jadi kalau kamera yang dihalang oleh layar tuh pasti agak sedikit berkurang kualitas gambarnya, agak sedikit ya kurang tajam mungkin, karena dia terhalang oleh LED-nya si layar gitu. Kalau ya sesuatu yang terhalang tuh pasti sedikit buram sih, sedikit bukan buram ya, agak ya nggak tajam aja gitu, tak setajam kayak gini yang punya punch hole, nggak setajam kamera kayak gini. Mungkin alasan Samsung pakai under display supaya layarnya fold ini terlihat lebih besar. Jadi sewaktu kita buka tuh kita nggak sadar di sini tuh ada kamera ya. Ini kalau pakai wallpaper hitam sih masih nampak, tapi kalau lu ganti wallpapernya jadi agak berwarna, ini tuh nanti ada kayak penyesuaian warna dengan sesuai wallpapernya, tapi rata-rata sih warna putih gitu. Untuk kameranya sendiri juga diturunin dari 10 megapiksel ke 4 megapiksel. Kayaknya sayang banget gitu. Coba dipakaikan 10 megapiksel, harusnya sih bagus gitu. Kenapa sih alasannya diturunkan jadi 4 megapiksel? Walaupun kamera under display ini rada aneh, tapi gue salut buat Samsung yang udah pakai kamera di under display supaya layarnya lebih besar, nggak ada penghalang gitu. Kayak kalau misalnya di sini kan masih kayak ada penghalang hitam di situ, bulat kecil di tengah-tengah. Terus untuk kamera belakangnya itu nggak diganti ya, dari Galaxy Z Fold 2 itu nggak ada diganti sama sekali. Dia malah pakai teknologi kamera Z Fold 2 dipasangkan di Z Fold 3. Sayang banget menurut gua, karena seharusnya kalau generasi baru pasti kameranya ya di upgrade gitu, jadi pakai berapa megapiksel dengan teknologi apa gitu ya kan. Tapi si Samsung nih malah dimasukin lagi kamera Z Fold 2 tuh dimasukkan lagi ke Z Fold 3. Jadi untuk di Galaxy Z Fold 3 ini kamera belakangnya tuh ada 12 megapiksel wide dual pixel PDAF OIS, 12 megapiksel telefoto PDAF OIS 2 kali optical zoom, dan 12 megapiksel ultra wide. Itu ya sama dengan Galaxy Z Fold 2, nggak ada jauh beda untuk kamera. Jadi menurut gua sayang juga kalau misalnya kamera dipindahkan dari yang generasi lama ke generasi baru tanpa ada upgrade, itu sangat sayang. Cuman untuk di Galaxy Z Fold 2 ya, itu teknologi kameranya sih bagus. Gua akui bagus, sangat teramat bagus untuk Galaxy Z Fold 2. Cuman sayang aja gitu kalau nggak ada di upgrade. Jadi mungkin si Samsung ini berpikir pengen menjaga kualitas kamera Z Fold 2 tuh, jadi dipindahkan lagi ke Z Fold 3. Kemungkinan seperti itu. Karena kalau yang punya Z Fold 2 ini ya, yang punya Z Fold 2 tuh pasti merasa kamera itu bagus sih. Gua akui juga bagus, untuk segi warna bagus, untuk penangkapan cahaya bagus, segi gambar bagus. Jadi mungkin itu juga salah satu alasannya Samsung nggak mau ganti kamera di Galaxy Z Fold 3 ini. Jadi dia pakai teknologi kamera di Galaxy Z Fold 2 dan masuk lagi ke Z Fold 3. Terus untuk kualitas video tuh yang dihasilkan Z Fold 3 dengan Z Fold 2 tuh nggak beda ya, sama, betul-betul sama. Untuk kualitas 4K itu di 60 fps, untuk di 1080 dia 60 sampai 240 fps, 0 IS. Terus untuk di 720 pixel 960 fps, 0 IS, HDR 10+. Gak jauh beda, gak ada beda malah, bukan gak jauh beda, gak ada beda sama sekali. Jadi
ya menjaga kualitas Z Fold 2 mungkin kedepannya di Z Fold 4 ada perubahan. Semoga aja, gue sih berharap harusnya ada perubahan lah di Z Fold 4 besok. Terus untuk kapasitas baterainya Z Fold 3 ini itu udah pakai baterai kapasitas 4400 mAh. Itu beda 100 mAh dari Z Fold 2 karena Z Fold 2 tuh kapasitasnya 4500, harusnya 100 mAh nggak ganggu banget deh, kecuali dia ada di kapasitas 4000 ya kan, dari 4500 itu mungkin lifetime-nya jadi berkurang banyak gitu ketimbang Galaxy Z Fold 2 kemarin. Terus untuk kecepatan chargingnya tuh masih sama 25 watt untuk kabel ya, dan kabelnya itu dia pakai Type C. Terus untuk wireless charging itu 11 watt. Terus untuk reverse wireless itu 4,5 watt. Reverse wireless itu kalau nggak salah gua charging HP ke HP gitu, ditempel HP Samsung ke HP Samsung yang udah ada NFC, ditempel pup, nanti dia ngecas sendiri, dia ngambil baterai dari A ke B atau dari B ke A gitu. Untuk varian warna dia tersedia dalam 3 varian, ada Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Green. Cuma 3. Kalau dulu di Galaxy Z Fold 2 tuh nggak salah cuma 1 ya. Oh, Z Fold 2 banyak deh. Ada Mystic Bronze, Mystic Black, Tone Brown Edition, Aston Martin Racing. Oh, dia cuma ada 2 itu, Mystic Bronze sama Mystic Black. Itu selebihnya limited edition punya, Tone Brown Edition sama Aston Martin Racing Edition. Cuma itu aja sih. Jadi ada varian baru lah, varian baru, warna baru kecuali warna black ya. Jadi dari bronze ada penambahan ke silver sama green. Green tuh kayak warna iPhone ya, iPhone 12 kemarin, tapi kayaknya greennya agak sedikit lebih pekat ketimbang iPhone 12 kemarin. Terus Samsung juga nawarin Note Package Galaxy Z Fold 3. Jadi di sini tuh ada paketannya Galaxy Z Fold 3, di dalamnya tuh ada case-nya, terus ada stylus, kemudian ada kepala charger ya. Dan ini sudah satu paket semua, itu harganya 1,3 untuk case, pen, dan juga chargernya. Untuk case-nya tuh bentuknya seperti ini. Dia tuh bahannya kulit, jadi enak dipegang gitu, nyaman dipegang, nggak kasar, terus tahan. Dan ini case khusus yang dibuat oleh Samsung untuk Galaxy Z Fold 3. Kemudian di sini tuh ada pen. Jadi untuk pennya ini pen biasa ya. Kalau misalnya lu mau ganti pennya ke yang Pro, itu harus lu beli lagi 1 unit pen. Yang Fold Edition itu kalau nggak salah harganya 1 jutaan sekian ya untuk satu S Pen Pro nya. Dan S Pen-nya ini adalah versi Fold Edition. Jadi di sini itu di belakangnya ya, di belakang itu ada tulisan Fold Edition. Jadi ini pena yang dikhusus desain untuk khusus fold. Tapi nggak tahu ya bisa pakai di tempat lain atau enggak, karena dia juga punya teknologi yang baru, terus punya desain lebih baru, dan juga satu buah kepala charger 25 watt ya. Nggak ada lagi sih yang dijelasin dari charger, harusnya ada tahu lah fungsi charger. Oke, sekian dulu review tentang Galaxy Z Fold 3 ini. Thanks for watching, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga share. Kalau kamu punya request, komen saja di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.